Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang kami hormati. Baiklah, kini kita memasuki acara yang keenam, yakni ceramah hikmah hitanan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Apriati LSI. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kendala kalau ceramah waktu nak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak saya, pengasuh saya, yang mengajarkan hidup saya, Bapak Profesor Dr. Haji Saib. Yang saya hormati aparat pemerintahan, Pak Edi, kemudian jajaran-jajaran kades, caleg, dan lain sebagainya. Saya sampaikan dulu biar tidak tegang, saya ini caleg juga tapi di daerah Tanjung Rajo. Tidak. Ya. Yang saya hormati tuan rumah saudara Mamat, sama seperti Pak Ajis, saudara saya dalam seperjuangan. Yang saya hormati juga ada Pak Kades Ujo Gani, Kades Kota Daro. Jauh nian Pak Kades. Ya, serta ibu-ibu dan bapak-bapak yang tak tersebut namanya. Itu lebih saya muliakan lagi. Itu adalah syukur. Pak, Bu, syukur itu lebih tinggi dari sabar. Orang banyak mengatakan kalau ada permasalahan sabar baik Pak, tapi ternyata syukur ini Allah tidak main-main. La in syakartum, apabila kamu bersyukur maka saya tambah nikmat. Tapi kalau tidak bersyukur, orang yang ingkar atau murtad terhadap nikmat Allah. Jadi jelas mansibah daripada syukur itu di atas sabar. Sabar saja disebut di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Tapi orang yang bersyukur itu jauh lebih susah daripada orang yang bersabar. Tidak pernah diunjuk makan, jarang diunjuk rumput karena tidak punya apa-apa, tapi beranak terus. Mulai timbulnya kata-kata syakaro yaskuru syukronan atau syukur bagus, tetapi walaupun tidak makannya bagus, namun lomba orang tersebut melahirkan terus apa kalau istilah bahasa kita, kalau ada barang itu istilah itu ketua itu sangat jarang. Kalaupun terjadi maka mulailah timbul kata-kata akar bahasa tersebut dari sakar. Maka orang-orang Arab dulu mengatakan Anda harus bersyukur di tanah lahannya menanamkan cabai, kemudian tumbuhlah cabai tersebut. Di sela-sela cabai itu ada tumbuh misalnya kangkung ataupun tumbuh ketela yang tidak ditanam. Dia menanamkan cabai tapi timbulnya di antara cabai tersebut ada kangkung atau ada ketela. Maka timbullah kata-kata itu, kata orang Arab, kamu bersyukur menanam sesuatu tetapi timbul, maka dia katakan kamu harus bersyukur. Maka timbullah kata tersebut syakaro yaskuru syukronan, kemudian dibuat dalam bahasa Indonesia yaitu kata-kata syukur. Nah inilah awal bahasa syukur. Dan syukur ini jauh lebih berat daripada bersabar. Orang, kata Al-Quran, kalau dia pribadi yang pikir, disitulah timbul watak orang ketika dia pada musibah yang tertinggi yang Allah minta dari dirinya adalah bersyukur. Bersyukur banyak cara. Pak, Bu, boleh tidak saya tanya? Bagaimana kita melihat orang yang pandai bersyukur? Orang walaupun dia banyak harta, banyak kekayaan, cuma berdoa, tapi kalau dibantu orang, ya ini sudah duit, sudah. Tapi kalau orang yang bersyukur, dibantu sedikit, Pak makasih Pak,
Makasih Pak. Lidahnya itu mudah berterima kasih ke orang dengan mengucapkan kalimat terima kasih. Di sini ada enggak yang kalau dibantu dan terima kasih? Ada enggak di sini Pak? Hah, ada kan? Ada enggak yang susah berterima kasih? Ada enggak? Kate? Nah, berarti yang di luar negeri banyak Pak itu. Di dusun ini enggak kate. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hanya sepatah dua kata yang harus kita hayati. Manusia menganggap ketenangan dan kesenangan hanyalah harta dan kekayaan. Ada manusia yang hidup dalam rumah besar, artinya tidaklah kesenangan itu satu-satunya adalah kekayaan dan kekuasaan, tapi itu adalah bagian daripada menuju kesenangan. Memang benar harta dan kekuasaan, tapi bukan harga mati. Bukan harga mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kamu tahu tidak ini masjid tidak bagus? Sendal saya baru beli dari Palembang, dari Jakarta, lah hilang. Ngamuk dia hilang sendal di masjid. Mencaci maki semua orang yang sholat. Percuma Pak sholat kalau maling sendal, percuma Pak Kades, percuma, dihinanya semua karena kehilangan sendal. Di saat dia mencari sendal, lewatlah orang. Astagfirullahaladzim, aku hilang sendal, satu kampung aku ributi. Manusia ini hilang kaki, tidak ngamuk-ngamuk. Manusia ini hilang kaki Pak Bu, tidak pernah dia bilang, manusia mana kaki saya? Tapi dia dengan tenang, ada apa Pak? Kok kelihatan? Tidak. Maka orang yang hilang sendal tadi tidak bisa ngomong apa-apa, karena dia langsung diberi Allah peringatan. Orang yang hilang kaki pun tidak mengeluh dan tidak marah-marah. Maka akhirnya orang yang hilang kaki inilah yang mengajarkan dia hidup. Kehilangan adalah salah satu bukti bahwasanya Allah tidak suka, tapi siapa tahu yang diganti. Tapi kita orang itu tahu dan ada diganti-ganti. Itu hilang oleh Allah. Dengan hilang itu kita benar. Tapi sih ada, maka kita tetap bersyukur kepada Allah. Berjalan tanpa sadar kita bersyukur. Maka itu. Maukah mata ibu saya beli 2 miliar? Gak ada. Sebelah baik. Maukah mata ibu 2 miliar? Tinjau caleg 50 kan? 2 miliar ini. Cuma tukar mata baik. Dah. Berapa harga gitu jadi kalau seluruhnya nih? Alang kekayanya gitu. Ibu tinjau mata sih kok 2 miliar, dah kalah. Kalau lah 4 miliar, belum edung. Alangkah kayanya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau dihargai dengan duit. Mana ada wanita cantik misalnya. Wanita cantik dia indah karena apa Bu? Pak, betina itu cantik karena apa? Karena berbeda. Coba rainya hidung galo. Hidung galo kepucuk galo. Cantik tak? Manohara itu mulut kalau di sini mulut, di sini mulut, di sini mulut. Cantik tak? Nah, Pak ngapa cak lesung? Beda sama rumah, Bu. Artinya kecantikan itu karena adanya perbedaan. Jadi jelas kita ini berbeda adalah suatu keindahan bersama-sama. Mungkin rasa hati ingin banyak bercerita, tapi sudah diunjuk kode-kode jangan lama-lama juga. Perut kita sudah lapar. Bukan ibu yang lapar, aku juga lapar. Tidak. Mungkin kurang bagus kalau ceramah ini saya perpanjang, kurang elok saya perpanjang lebar. Sekali lagi, apa yang keluar dari mulut saya itu murni dari kesalahan saya sebagai manusia. Adapun kelebihan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian